Jadi Bapak Yahweh sebagai gembala yang baik, sekaligus dialah teladan kita menjadi gembala. Kalau kita mau menjadi gembala, ikuti teladannya lagi. Amin. Kita akan berikan contoh yang kedua dari kitab Yehezkiel, teladannya Bapak Yahweh sebagai gembala yang baik lagi. Ini dari kitab Mazmur. Contoh yang pertama, udah dituliskan? Oh ya, mantap. Iya, silakan aku, silakan. Haleluya. Yang kedua, Yehezkiel 34 ayat yang ke Oh bukan, 11 sampai 16. 11 sampai 16 saja dulu. Oke ya. Oke, kembali baca lagi. Oh, kaulah sekarang Kesia. Yehezkiel 34 ayat 11-nya. Sebentar. Aku sendiri akan memperhatikan. Iya. Iya. Terus ayat 11 saja udah siap? Iya. Ini sifat karakter daripada Bapa Yahweh Elohim kita. Sebagai gembala yang baik, dia memperhatikan domba-dombanya dan mencari yang tidak datang. Diperhatikan gitu loh. Makannya cukup enggak? Dia sejahtera enggak? Dia minumnya cukup enggak? Kalau dia tidur, digigiti nyamuk enggak? Atau datang enggak lipan menggigit dia? Atau kalajengking? Datang enggak serigala mengganggu dia? Nah, diperhatikan. Kalau datang, ya dibikin pagar. Ya, thank you. Kalau datang serigala mengganggu, bikin kandangnya. Haleluya. Sebagai gembala yang baik, dia memperhatikan domba-domba. Nah, syarat menjadi gembala, kita harus punya hati memperhatikan jemaat Tuhan. Karena jemaat itulah kawanan domba Elohim. Sejahtera enggak jemaat itu? Jangan-jangan di rumahnya udah enggak makan dia. Apalagi dia janda, miskin, yatim piatu. Ya diperhatikanlah, tolong diperhatikan. Ini syarat menjadi gembala. Jadi sebenarnya intinya menjadi gembala itu adalah punya hati. Punya hati yang berbelas kasihan. Punya hati yang memperhatikan. Di mana si anu? Kok enggak datang kebaktian? Sakit. Besok ayo kita kunjungi yuk. Ayo kita doakan. Kalau bisa hari itu juga lebih baik. Ya kan? Itulah hati Bapak Yahweh menjadi gembala. Sekaligus itulah syarat kita menjadi gembala. Punya hati yang berbelas kasihan. Jangan-jangan udah enggak makan jemaat ini. Ya diperhatikanlah. Apa kata Tuhan tentang ibadah yang murni? Yakobus 1 ayat 26. Ibadah yang murni itu apa? Coba baca dulu. 26 sampai 27. Yakobus 1 ayat 26 sampai 27. Iya. Silakan dibaca. Baca nak. Terus. Terus. Iya, apa itu? Iya, ibadah dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Ibadah yang murni dan tak bercacat di hadapan Yahweh Elohim kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Artinya kita datang membantu mereka, bawa beras sekilo bawa gula sekilo ya kan, bawa beras 5 kilo kalau boleh, kan lebih bagus. Udah nggak makan dia, nggak diperhatikan dombanya. Haleluya pika. Itu menjadi gembala bro.
Jadi nanti kalau kamu menjadi gembala, sehat menjadi gembala, harus punya hati seperti ini. Jangan nanti menjadi gembala tapi menjadi bos. Wah, aku bos, woi. Wah, hanya ngatur-ngatur, memerintah. Bukan. Tetapi memperhatikan dan mencari yang hilang. Haleluya. Lanjutkan. Sekarang ayat 12. Lenta. Yeskiel 34 ayat 12. Iya, ayat 12. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Iya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat di mana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Iya. Aku akan menyelamatkan mereka pada hari berkabut dan pada hari kegelapan. Bapa Yahweh punya hati untuk menyelamatkan domba-domba. Seorang gembala, kalau kita mau menjadi gembala, harus punya hati yang sama, kerinduan untuk menyelamatkan domba-domba itu, jemaat itu, jiwa-jiwa itu. Pada hari berkabut, pada hari ada persoalan-persoalan besar, persoalan-persoalan yang menekan jemaat itu sehingga sampai dia nggak bisa bangkit. Itu hari berkabut namanya, hari kegelapan. Kadang-kadang kan dalam hidup ini ada tiba-tiba masalah, ya kan, yang sangat berat, nggak bisa dipikul sendiri sama dia. Disitulah sangat perlu penyelamatan, pertolongan, penghiburan, bantuan. Inilah menjadi gembala. Itulah menjadi gembala. Tetapi banyak gembala tidak seperti itu. Banyak gembala karena udah digaji hanya tinggal tenang, bos, merokok pula. Gimana menjadi teladan sama jemaat? Main judi lagi, ayah. Gimana nggak marah Tuhan? Bukan seperti itu gembala yang dikehendaki Tuhan, bukan. Ya kan? Yang penting punya mobil, bukan. Ini dulu. Lanjutkan ayat 13. Sipika sehat 13. Membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan membawa mereka di atas gunung-gunung Israel, di alun-alun sungainya dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Iya, membawa keluar dari tengah bangsa-bangsa. Maksudnya apa? Peraturan-peraturan dunia yang memberatkan jemaat itu, lepaskan mereka dari peraturan-peraturan itu. Dari sistem dunia yang menghimpit jemaat itu, harus begini, tetapi tidak sesuai firman Tuhan, lepaskan itu. Contohnya 1 Petrus 1 ayat 18-19. Ini contoh 1 Petrus 1 18 sampai 19. Jangan begini, jangan begono, harus begini, harus begono. Jangan semua diikuti peraturan bangsa-bangsa itu. Jangan semua. Kalau dia tidak bertentangan dengan firman, boleh ikuti. Tapi kalau peraturan itu bertentangan dengan firman, bawa keluar jemaat itu. Jangan ikut di situ. Apa itu? Siapa yang baca dulu? Silakan Roman. Sebab kamu tahu Iya. telah ditebus Dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang mana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah anak domba, sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang kamu warisi dari nenek moyangmu yang sia-sia. Jadi cara hidup yang sia-sia dari bangsa-bangsa, termasuk bahkan dari nenek moyang kita, jangan ikuti, keluar dari sana. Cara hidup nenek moyang,
Contoh, minta maaf ya, supaya bisa menikah harus persembahkan 100 ekor babi. Kan nggak harus babi sih. Tapi harus babi katanya, nggak boleh uang, nggak boleh emas, syarat-syarat seperti itu nggak sesuai firman, boleh ditinggalkan itu. Ya, haleluya. Dan yang lain-lain masih banyak lagi, masih banyak lagi contoh-contoh. Saya tidak bisa detail menyebutkannya, itu topik khusus nanti. Bawa keluar mereka dari situ. Haleluya. Satu lagi, 1 Korintus 6. Oh, yes. 2 Korintus 6 ayat 15, 16, 17. 2 Korintus 6 15 16 sampai 17. Ini firman Bapa Yahweh. Persamaan apakah yang terdapat antara manusia dan pemberian? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Apakah hubungan baik Elohim dengan berhala? Karena kita adalah baik dari Elohim Yang hidup. hidup menurut firman Elohim ini. Ya. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Elohim mereka. Iya. Dan mereka akan menjadi umat. Terus. Sebab itu keluarlah kamu Iya. dan pisahkanlah Iya. dari mereka. Iya. Firman Tuhan, dan janganlah menjamah Apa yang najis? Ayat 18. Ayat 18. Maka aku. dan aku akan menjadi bapamu Iya. dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Perhatikan mulai ayat 17-18. Keluarlah kamu dari tengah-tengah mereka. Jadi kalau sudah menjadi gembala, kita harus peka memperhatikan jemaat itu. Apakah dia masih terikat dengan peraturan bangsa-bangsa yang mengikat, yang membuat hidupnya tertekan? Harus mengikuti adat istiadat dunia ini. Bawa dia keluar dari situ. Ikuti firman. Ikut firman. Mengikut Bapak Yahweh berarti mengikut firman. Mengikut Tuhan berarti mengikut firman. Keluarlah kamu dari tengah-tengah mereka. Jangan teruskan di situ mengikuti budaya bangsa-bangsa yang berdosa. Bawa keluar dari tengah bangsa-bangsa itu. Itulah menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang gembala. Seorang gembala itu sudah disediakan di surga mahkota kemuliaan. Tapi harus setia. Jangan takut sama manusia. Takut kepada Bapa Yahweh saja. Haleluya. Itulah firman Yahweh El Shaddai. Tuhan yang Maha Kuasa kan. Yahweh El Shaddai. Itu menjadi gembala. Jangan dibiarkan jemaat itu terkungkung terus sama peraturan dunia, peraturan bangsa-bangsa yang memberatkan dirinya, yang memberatkan hidupnya, yang berlawanan dengan firman. Keluarlah kamu dari tengah-tengah mereka. Maka aku akan menjadi bapamu. Kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Karena kita mengikuti peraturan Bapa kita. Kita keluarganya. Peraturan Bapa kita yang kita ikut. Dunia bukan Bapa kita. Haleluya. Itu. Walaupun itu peraturan nenek moyang, kalau berlawanan dengan firman, keluar dari sana. Harus begitu. Haleluya. Oke. Udah ayat berapa tadi kamu baca nak? 13 ya? 13. Yang Yehezkiel 34 tadi. 3. Sekarang ayat berapa? 14 ya. Lental lagi ya. Ini Yehezkiel 34 ayat 14. Di padang perkebunan yang baik akan menggembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat pengembalaannya. Terus. Di sana di tempat pengembalaan yang baik, mereka akan berbaring dan rumput yang sulit menjadi makanannya. Iya. Di atas gunung-gunung Israel. Terus. 15. Aku sendiri akan
Terus 16, yang hina akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Sekali lagi ayat 16, yang hilang akan kucari. Ya, yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, dan yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. haleluya. Inilah menjadi seorang gembala. Yang hilang kan ku cari, yang tersesatkan dibawa pulang, yang luka kan ku balut, yang lemah akan dikuatkan. Hati seorang gembala seperti itu, mencari yang terhilang. Yahshua datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dia datang sebagai gembala. Haleluya. Saudaraku, sebentar lagi kalian akan tamat dari Gibeon. Sebentar lagi akan selesai pelajaran teori. Ini kakak kelas yang angkatan 15 kan? Nanti akan praktek-praktek, ya kan? Apa yang kalian butuhkan adalah hati seorang gembala. Mencari yang terhilang. Ketika kamu melihat jiwa-jiwa, kamu tahu jiwa ini sedang terhilang enggak dari Tuhan, terhilang di dalam dosa. Kita kan langsung tahu kalau hidupnya dalam dosa berarti kan terhilang dia. Akan kubawalah ini pulang. Pulang kemana? Kepada Bapa di surga lah. Ya, ayo kembali. Pulanglah hai anakku yang hilang kan. Pulanglah ke rumah Bapa. Jangan ikut dunia terus, jangan melayani nafsumu terus. Tinggalkan kemauan dunia, ayo pulang ke rumah Bapa. Ajak dia kepada Bapa, ayo. Itulah hati seorang gembala, saudaraku. Yang luka akan kubalut. Sakit hati aku, katanya kan luka itu. Terluka batin dia kan. Sakit hati, kenapa kau sakit hati? Kau balut, kau sembuhkan, kau doakan. Kalau dibalut itu biasanya dengan minyak. Dikasih minyak dulu, baru dibungkus, ya kan, dibalut. Kasih pengurapan dulu, doakan dengan kasih, baru bungkus. Ikat dengan kasih, bungkus dengan kasih Tuhan. Yang sakit akan kukuatkan, kusembuhkan. Yang lemah akan kukuatkan. Itulah hati gembala. Begitulah Bapa Yahweh kepada kita. Sekaligus itulah syarat gembala. Jadi nanti aku udah tamat dari Gibeon, tapi nggak tahu mau dikerjakan. Harus tahu, aku harus mencari yang hilang lah aku, ya kan? Kawan-kawanku dulu teringat, di mana mereka ya? Ku bawalah ke rumah Bapa, ya kan? Karena enggak kita dengarnya hati Tuhan itu. Kalau kita dengar, Dia memanggil kita. Datanglah, temukanlah hatiku, rasakanlah cintaku dalam hidupmu. Biarkanlah kasihku mengubahmu, tanganku menjagamu sepanjang hidupmu. Semuanya telah kuberikan sebagai bukti kasih sayangku. Datanglah. Dia memanggil kita loh. Hati Tuhan, datang anakku, tanganku terbuka untukmu. Belas kasihanku tersedia untukmu, mari rasakan kasihku. Itulah hati Tuhan. Seringkali kita enggak dengar. Mari pulang anakku, tinggalkan dunia, pulang sini, rasakan belas kasihanku.
Banyak jiwa di luar sana tidak merasakan kasih loh. Bahkan di tengah keluarganya pun banyak orang tidak merasakan kasih. Betul nggak? Bapaknya nggak peduli, kerjanya hanya mabuk, kedituang. Mamanya capek kerja, ya stres lah. Ketemu anaknya bukan disayang lagi, dimaki-maki, karena udah stres ya kan. Udah capek dia kerja, dia lagi harus masak, apa nggak stres mama itu. Ketemu anaknya, monyet kau, wow, ya. Anaknya yang butuh kasih sayang dikira monyet, apa nggak lari dari rumah? Makin rusaklah dunia itu kan. Bapak ya pusing aku di rumah berkelahi, bertengkar ribut katanya, pergi dia babu-babuan, hancurlah. Kan begitu yang banyak. Jadi anak-anak itu korban daripada broken home. Bapak sama mama yang berantem, anak-anak yang korban, gak tahan lagi di rumah, dimaki-maki terus, monyet, anjing katanya. Siapa tahan terus gitu? Sekali, dua, tiga kali masih tahan lah, ditahan-tahankan. Lama-lama gak tahan lagi, akhirnya lari. Akhirnya jadi preman, ya kan? Untuk dapat menyambung hidup. Keamanan 2000. Untuk menyambung hidup. Apa enggak kasihan kita? Apa enggak kasihan? Jadi walaupun preman, belum tentu sebenarnya jahat. Banyak karena korban daripada rumah tangga. Bapak sama mama tidak menguasai diri. Anak-anak yang korban. Harusnya sebesar apapun persoalan, demi memikirkan anak, udahlah kesampingkan semua perbedaan pendapat, ya kan? Udahlah, demi menyelamatkan anak ini loh. Itu nanti menjadi orang tua harus seperti itu. Menjadi mama-mama, menjadi bapak-bapak. Harus pikirkan keselamatan anak-anak, jangan karena keegoisan kita. Ya kan? Aku masih bisa kawin lagi, masih ganteng aku. Ya, emangnya kalau ganteng harus kawin lagi? Kalau cantik harus kawin lagi? Iya. Betul enggak? Mama, istri bilang sama suami, aku masih bisa, masih laku, aku masih laku. Emangnya jualan apa? Bukan begitu. Kalau rumah tangga itu kalau udah dipersatukan Bapak ya, nggak bisa lagi diceraikan oleh apapun kecuali oleh kematian. Itu harus punya prinsip. Anak Tuhan harus punya prinsip. Kalau nggak punya prinsip, hancurlah udah. Ketemu cowok lebih kaya, lebih ganteng, langsung kawin. Apa enggak? Maaf. Tuhan, makanya Tuhan bilang orang seperti itu binatang. Betul enggak? Coba baca dulu. Saya bukan asal ngomong, memang benar. Pengkhotbah 3 ayat 18. Kalau manusia itu enggak bertobat, binatang kata Tuhan loh. Jadi jangan mentang kan kalau cantik kan enak, wah suaminya bangga, bahagia kan? Kalau ganteng suaminya kan bangga istrinya sama anak-anaknya. Saling memberkati, bukan itu alasan untuk cerai, nggak boleh. Harus punya prinsip ya. Ya saudara kita dari Ambon Manise, haleluya. Harus punya prinsip ya. Saudara kita dari Gunung Sitoli harus punya prinsip ya kan? Gitu. Dari Tanah Batak harus tahu. Amin. Jangan udah jelek kau, ku tinggalkanlah kau. Mana boleh. Ya mau cantik istrinya rawat, kasih. Nah, modal perawatan. Ya kayak gitu.